dari mahasiswa-mahasiswa LPK itu kompetensinya, karena anak-anak LPK mungkin dari segi komputernya, nah itu komputernya komputernya memang dinilai sejauh ini memang LPK oke gitu untuk kompetensi di komputer dan di akuntansinya gitu. Komputer dan akuntansi. Selamat siang Bapak Ibu, adik-adik, sahabat LPKIA. Pada siang hari ini kita punya podcast yang menarik. Apa kata user LPKIA? Jadi kita ingin tahu, kita ingin dengar dan dapat masukan. Kira-kira para HRD yang merekrut lulusan-lulusan LPKIA itu alasannya kenapa sih? Dan sekaligus kita akan minta tips penting. Kita akan minta tips penting nanti titipan HRD bagi calon-calon pekerja. Secara umum nih, apa yang harus disiapkan di era saat ini? Nah, karena materinya sangat menarik, saya tidak berpanjang lebar. Yuk, kita mulai ngobrol dengan tamu hebat kita siang hari ini. Saya kedatangan tamu Ibu Christina dari bagian rekrutmen PT Dialog Garmindo. Betul ya Bu ya? Betul. Boleh diceritakan nggak kira-kira nama lengkap Ibu, kemudian PT Dialog itu bergerak dalam bidang apa dan sebagainya. Silakan. Baik. Halo semua sahabat LPKIA, teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Christina Madalena. Saya dari staf rekrutmen. Kebetulan kita kan holding Ibu, grup. Jadi saya di posisi rekrutmen untuk di divisi supportnya. Oke. Jadi kalau Dialog sendiri, kita tuh sebenarnya nama perusahaan kita tuh Dialog Group, Bu. Nah, kalau Garmindo Utama itu salah satu anak perusahaannya. Baik. Gitu. Jadi sejauh ini perusahaan kami sudah ada lebih dari 10 perusahaan di dalamnya. Oke. Untuk karyawannya sendiri kita sudah lebih dari 3.000 karyawan juga. Oh. Gitu. Nah, kalau pusatnya sendiri nih, Bu, kita ada di Cimahi. Kantor pusat kita ada di Jalan Gajah 1 nomor 1, di Jalan Industri 1 nomor 1, untuk kantor lainnya juga ada di Cimahi, ada beberapa di Cijerah dan di Muhammad Toha. Kalau untuk di Bandung, sisanya kita ada di Jawa Tengah. Oh, di Jateng juga ada ya? Ada. Oke. Karena Bu Christina nih masih sangat muda tapi sudah begitu hebat. Saya panggil Mbak aja ya, kayaknya biar enak ngobrolnya. Baik, Mbak Christina, setahu saya dari informasi yang saya dapatkan, sebenarnya Dialog Group itu punya 8 pabrik dan 5 distributor. Betul. Betul ya, jadi ada 13 ya totalnya ya. Dan produknya berbadan hukum. Oh gitu ya, semua sudah berbadan hukum. Oke, kalau gitu saya ingin tahu juga, Mbak Christina, awalnya tuh tahu tentang LPKIA dari mana, Mbak Christina? Baik, kalau LPKIA sendiri, gini Bu, kita sering jalin kerjasama antara perusahaan dengan LPKIA. Kebetulan setiap ada job fair, kampus rekrut, LPKIA yang bikin, kita selalu ikut. Selalu ikut berpartisipasi karena memang karyawan kita juga ada beberapa dari anak LPKIA gitu. Gitu ya. Awalnya memang kita sering kerjasama aja sih LPKIA dengan Dialog Group gitu. Ya, boleh tahu nggak pesannya selama ini? Saya yakin pasti Dialog Group ini nggak hanya minta ke LPKIA, tapi ke banyak perguruan tinggi lain. Secara umum pesannya proses rekrutmen di LPKIA ini seperti apa? Apakah cukup baik, cukup cepat ditanggapi dan sebagainya, kira-kira gimana Mbak? Ini jujur ya Bu ya? Iya. Ini jujur aja. Karena kebetulan prosesnya juga nih saya yang ikutin juga dari awal. Betul. Jadi untuk LPKIA sendiri sebenarnya sangat bagus sih Bu, karena ramahnya, lalu gercep. Kalau bahasa anak sekarang gercep ya Bu ya? Gerak cepat. Jadi apapun kebutuhan dari Dialog Group ataupun dari LPKIA, misalkan LPKIA ada request nih, pengen kayak gini, kita ikutin. Kadang kita juga yang request, Bu, kita pengen kayak gini dong, gitu. LPKIA-nya cepet nih, gercep. Terus kalau misalnya permintaan, kayak kemarin kita kampus rekrut karena pandemik juga ya Bu ya. Nah, kita minta request untuk di jarak, untuk prokes segala macem, dan LPKIA menurut saya untuk servisnya tuh udah bagus banget untuk
kita perusahaan. Jadi kita pun enak gitu untuk terus kerja sama. Karena kan satu Bu, kalau misalkan kita senang diperlakukan baik. Betul. Nah, itu yang bikin kita semakin kesini kita nggak akan ini deh, setiap LPKI ada kegiatan kita harus ikut nih. Soalnya ya servisnya juga baik buat kita dan membantu sekali. Karena kita butuh data, butuh anak-anaknya, lulusan-lulusannya itu semua disediakan oleh LPKI. Baik. Gitu. Jadi terima kasih banyak gitu Mas. Kita yang terima kasih. Iya. Banyak dibantu oleh LPKIA juga. Iya, saya dengar nih satu istilah yang menarik. Katanya gini, sebenarnya perusahaan itu walaupun di era pandemi butuh tenaga kerja sih butuh gitu ya Mbak Christina ya. Betul. Tapi mencari tenaga kerja yang tepat gitu ternyata punya kesulitan sendiri, betul ya gitu ya. Betul. Sebenarnya masalahnya yang sering timbul apa? Sebenarnya masalahnya kalau pandemik gini sih Bu, kita kan nggak boleh berkerumun. Betul. Karena kalau proses psikotes kita sekali mengundang memang 20-30 orang. Iya. Nah karena pandemik juga kita kan harus serba online. Iya. Nah kalau online ini kadang kita ada beberapa kebutuhan yang memang kurang nih kalau online gitu. Iya. Makanya harus tetap muka gitu ya, langsung ketemu. Seperti interview gitu kan. Iya. Pengerjaan, enaknya kalau misalkan pengerjaan psikotes atau tes itu kan lebih enak kita awasi langsung dibanding dengan online. Yeah. Sebenarnya itu sih bukan kendala-kendalanya, cuman kemarin saat pandemi pun LPKI tetap mengadakan kampus rekrut walaupun prokesnya, ada permohonan prokes ada permohonan dari kita yang terlalu ya karena kita pun dari pabrik ya Bu, dari perusahaan harus dijaga gitu. Jadi banyak request ke LPKI, cuman untungnya LPKI mau ngebantu sih Bu. Oke. Baik, dan kalau tadi Mbak Christina bilang, sebenarnya awalnya sih karena sudah ada anak-anak LPKIA yang bekerja di sana, dan yang pasti kalau boleh saya simpulkan, dianggap baik kinerjanya sehingga akhirnya tertarik untuk rekrut lagi gitu ya. Nah, kalau saya boleh tahu, sebenarnya menurut Mbak Christina sendiri, apa sih kelebihan umum anak-anak LPKIA? Secara umum tuh apa kelebihan mereka ketika dilakukan rekrutmen? Sebenarnya gimana? Kalau di kita kan ada tes kompetensi ya Bu, di tes di dialog grup sendiri. Menurut saya untuk satu kelebihan dari mahasiswa-mahasiswa LPKI itu kompetensinya, karena anak-anak LPKI mungkin dari segi komputernya, itu komputernya komputernya memang dinilai sejauh ini memang LPKI oke gitu untuk kompetensi di komputer dan di akuntansinya gitu. Komputer dan akuntansi. Kalau sikap mental gimana? Karena di kita juga ada pelajaran soft skill tuh. Apakah sikap mental mereka sudah cukup baik atau masih terus perlu dipoles gitu? Sebenarnya gimana nih Mbak? Sebenarnya kalau sikap mental itu kan memang dari diri sendiri ya Bu. Betul. Sama kayak attitude. Betul. Nah kalau misalkan anak-anak zaman sekarang mungkin karena sudah di eranya, attitude-nya mungkin agak sedikit, ya udah deh, gimana kita berperilaku ya seadanya gitu. Cuman kalau sejauh ini dari kita lihat dari sikap, attitude, mahasiswa-mahasiswa LPK ini udah cukup oke sih Bu sejauh ini. Karena kalau di perusahaan kami pun attitude memang nomor satu gitu. Dengan atasan, dengan karyawan sesama staff, dengan level di bawah staff, memang kita butuh attitude yang bagus Bu. Gitu. Nah, untuk sikap dan mental sendiri dari mahasiswa LPKIA ini cukup bagus sih di perusahaan kita. Baik. Kita tuh sebenarnya ada 3 prodi loh Mbak. Oh gitu. Ada administrasi bisnis, ada akuntansi, komputer akuntansi, bukan hanya sekedar akuntansi, tapi memang sudah komputerisasi akuntansi, dan manajemen informatika. Kalau di dialog ini, apakah 3-tiganya ada perwakilannya yang sudah direkrut atau masih 2 jurusan tadi? Kalau sejauh ini yang saya tahu kemarin baru masuk Bu, banget masuk dari informatika, itu untuk di kita untuk di posisinya audit program. Lalu di komputer akuntansi kita udah ada juga di admin keuangan, kalau nggak salah admin keuangan ya. Sementara administrasi bisnis yang sebelum-sebelumnya? Administrasi bisnis mungkin ada, cuman mungkin saya lupa kali ya. Terlalu banyak merekrut. Berarti perusahaannya tumbuh terus. Amin. Kalau tadi saya pikir dialog ini ada beberapa
perusahaan yang berhenti merekrut ya, bahkan yang kita tahu ada yang bahkan harus mem-PHK karyawan. Tapi Dialog sendiri mampu survive bahkan terus membutuhkan tambahan tenaga kerja. Boleh tahu nggak kira-kira secara umum apa yang membuat Dialog itu bisa tetap bertahan menurut Mbak Christina dan terus bisa melakukan rekrutmen bahkan? Kira-kira apa Mbak? Mungkin sejauh ini yang saya lihat dari teman-teman kita di divisi-divisi yang lain mungkin karena pertama kita nggak mau berhenti untuk melakukan penjualan. Jadi walaupun masa pandemi seperti ini kita usahakan untuk mengikuti zaman. Misalkan lagi boomingnya online, kita ikutin online. Lagi boomingnya ada terobosan berarti ya di online tadinya enggak. Karena kalau misalkan biasa kita hanya ke lapangan, ke toko-toko, mungkin lagi pandemi ini agak sedikit dikurangin, kita online. Terus live Instagram, live platform-platform lainnya gitu. Jadi mungkin sejauh ini kita tetap bertahan, bertumbuh dan walaupun masa pandemi ini karena kita melakukan banyak pergerakan gitu, walaupun banyak pembatasnya, penyesuaian, inovasi gitu ya, dan menggunakan digital marketing untuk bersama-sama dengan marketing yang biasa ini untuk bisa menerobos pasar ya. Strategi cerdas luar biasa. Bisa sampai 13 perusahaan. Dan terakhir kalau boleh tahu nih, begitu banyak orang yang tentunya saat ini berharap bisa segera direkrut. Begitu banyak lulusan perguruan tinggi yang berharap untuk bisa direkrut. Secara umum, apa saran, nasihat Mbak Christina untuk mereka? Secara umum, apa yang mereka perlu nasihat persiapkan? mungkin aku kayak ketuaan banget ya. Kasih saran ya. Paling saran buat teman-teman nih untuk mahasiswa LPKIA ya, terlebih khususnya karena sebenarnya LPKIA ini udah banyak sekali memfasilitasi Bu yang saya lihat. Baik. Pertama dari kampus rekrut, anak-anak yang harusnya tadi harus kesana kesini mencari kerjaan, LPKIA sudah menyiapkan wadah untuk kesini aja Bursa gitu. Perusahaan yang datang ke kampus gitu, anak-anak tinggal datang ke kampus, perusahaan datang dan mereka dipertemukan gitu. Terus seperti job fair juga, kampus rekrut dan sering banget saya dihubungin oleh pihak LPKIA untuk tanya, Bu, kita mau ada ini nih majalah atau apa gitu, ada loker nggak kira-kira gitu. Berarti kan LPKIA ini sudah sangat memberikan banyak tempat untuk anak-anak nih biar cepat dapat pekerjaan. Gitu. Sarannya manfaatkan itu karena kita nggak semua orang atau nggak semua mahasiswa yang diberikan wadah seperti itu. Kadang ada juga nih banyak yang, kalau saya kan pegang beberapa sosial media juga ya Bu. Kadang ada anak-anak yang bertanya, saya udah ngelamar berkali-kali nih, tapi nggak dipanggil-panggil gitu kan. Saya udah kirim email, saya udah gini, tapi kok nggak pernah direkrut ya Bu. Sedangkan LPKIA kita yang datang, kita yang mencari anak-anak di sini. Gitu. Jadi sebisa mungkin dimanfaatkan apapun itu fasilitas yang diberikan. Lalu yang kedua, kalau misalkan sudah diberikan kesempatan, gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Karena kebanyakan anak-anak nggak zaman sekarang sih, kita tidak menyalahkan zaman sekarang. Kebanyakan anak-anak mungkin dia sudah terlalu nyaman difasilitasi, terlalu nyaman diberikan banyak fasilitas. Jadi dia ya udah gitu aja, menjalani gitu aja. Padahal kan seharusnya sudah diberikan fasilitas, kita belajar, kita mau ngikutin perusahaan ini butuhnya orang yang seperti ini. Searching sekarang zaman digital ya. Searching apa kebutuhan perusahaan itu, lalu kira-kira saat perusahaan itu buka lowongan pekerjaan, kita sesuai dengan posisi itu atau tidak. Jadi kita lamar sesuai dengan apa sih passion kita. Wah, itu sarannya luar biasa. Lalu yang kadang juga ada yang dia jurusannya A tapi dia bisa di posisi yang B. Karena dia mungkin punya kemampuan yang memang dicari di posisi B. Pengalaman. Yang kedua itu pengalaman. Jadi teman-teman bisa mungkin cari pengalaman, karena setahu saya LPKIA juga bikin magang gitu ya Bu ya? Betul. Ada program magang. Betul, 3 bulan. 3 bulan kita ada magang. Kadang kalau saya interview mereka pernah magang di perusahaan A, perusahaan B, itu kan satu pengalaman juga ya Bu? Itu nilai plus juga sih untuk perusahaan sekarang, karena kebanyakan perusahaan ini kayak kita lihat, dia sudah pernah nih pegang ini, berarti dia
bisa nih bersaing dengan yang sudah lama di posisi itu. Iya. Gitu. Baik. Lalu yang ketiga, kalau misalkan teman-teman sudah terpilih dan menjadi karyawan perusahaan, usahakan untuk apa namanya Bu? Awet apa sih? Istilahnya bertahan setia. Betul. Lebih ke menetap. Jangan gampang menyerah, keluar gitu ya. Karena mungkin betul punya prestasi. Sudah terbiasa dengan kuliah, tiba-tiba masuk ke dunia kerja. Ya. Ternyata kayak gini nih kerja, capek deh 3 bulan resign. Iya. Jadi sebisa mungkin kita komit dulu nih. Kalau saya mau kerja, saya komitmen pekerjaan dengan perkuliahan beda. Iya. Gitu. Di kampus kita ketemu dosen, hai Pak, hai Bu. Ketemu dosen mau janjian sama dosen bisa via WhatsApp ya. Iya. Kalau di kantor kita ketemu atasan, tunggu dulu atasannya. Iya. Jadwal meetingnya, jadwal lain-lainnya. Jadi mungkin ada perbedaan sikap mental juga sikap ya mental yang harus dilakukan ya. Setuju. Komit sih. Penyesuaian ya sikap mental. Adaptasi juga. Ya betul. Ya kalau terakhir nih, kalau biasanya tahapan seleksi di dialog sendiri berapa lama Mbak? Berapa lamanya? Maksudnya gini. Apa-apa saja. Contoh misalnya yang pertama wawancara dengan HRD, kedua apa kira-kira berapa tahap gitu? Kalau untuk tahapannya yang pertama itu yang pasti psikotes. Oke. Untuk psikotes dulu, nanti teman-teman lolos psikotes biasanya kita langsung umumkan pada hari itu juga. Iya. Psikotes selesai, teman-teman yang oke nih hasil psikotesnya, kita undang untuk interview dengan human capital dulu. Oke. Human resource-nya ya. Ya oke. Nanti dari kita oke, baru kita serahkan ke user-usernya. Oke. Nah, balik lagi ke jadi prosesnya tuh dari psikotes. Ya. Lalu tes psikotesnya lolos, kita tes kompetensi. Oh, ada tes kompetensi juga dulu. Ya. Nah, tes kompetensi ini ada beberapa Bu. Jadi sesuai dengan backgroundnya masing-masing. Misalkan dia akunting, seorang yang lulusan dari akuntansi, kita tes kompetensi akunting. Ya. Tergantung di mana juga mereka akan ditempatkan itu yang ditesnya. Iya, namanya tes kompetensi yang melihat kompetensi anak. Nanti setelah dari tes kompetensi baru tadi interview dengan HC, dengan human resource-nya. Setelah itu baru kita serahkan ke usernya masing-masing. Ya. Nah, kalau usernya oke, dikembalikan lagi ke kita, ke human capital, kita offeringnya tuh nanti sama HRD perusahaan masing-masing. Jadi karena kita holding, kita punya human capital lalu punya HRD. Setiap perusahaan itu ada HRD-nya. Jadi nanti ketika user oke, anaknya ketemu dengan HRD, dibuatkan untuk kontraknya. Ya. Kontrak lalu karena lagi pandemi, anak-anak dites di akhir tuh tes antigen. Oke. Gitu. Ya. Itu untuk prosesnya. Baik. Terima kasih Mbak Christina, obrolan yang sangat menarik, mungkin tidak panjang Bapak Ibu dan adik-adik, tapi sangat bermanfaat. Dan titipannya tadi jelas ada 3. 1, ya anak-anak ini memang harus punya penyesuaian sikap mental, karena dunia kerja jelas berbeda dengan dunia mahasiswa mereka gitu ya. Itu yang dititipkan. Kemudian kedua ya jangan juga terbuai dengan segala fasilitas, tapi juga harus punya niat yang baik, harus punya kerja keras yang juga kuat gitu ya untuk memasuki dunia kerja. Nah, kalau kita simpulkan juga tanggapan terhadap LPKIA ini ada 3. Yang jelas Dialog Garmindo terus meminta dari LPKIA karena dirasa bahwa layanannya selama ini sangat baik, sangat kooperatif, dan kedua memang kualitas orang-orang yang direkrut, mahasiswa yang direkrut memang dirasa baik dan sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan. Itu ya Mbak Christina ya. Terima kasih banyak. Ini musinya disambung dengan ngopi sore. Tapi nanti lain kali di luar ini setelah pandemi berlalu kita akan undang ngopsor bareng-bareng gitu ya. Terima kasih untuk sharingnya, terima kasih untuk kehadirannya atas nama LPKIA. Ya, demikian kita akhiri sharing dari user
LPKIA. Apa kata user LPKIA untuk episode yang pertama dengan mengundang Ibu Christina dari PT Dialog Group. Terima kasih. Sampai jumpa.